Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimanakah kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, silakan kalian buka buku paket ya. Kalian bisa download bukunya di halaman 15, yaitu bab kedua, memelihara kebersihan lingkungan. Hari ini tema kita adalah memelihara kebersihan lingkungan. Standar kompetensinya memahami sampah, jenis dan sumber sampah, serta dampak sampah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Oke, langsung saja ke materi. Pengertian sampah. Sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan tempat perdagangan dikenal dengan limbah munisipal yang tidak berbahaya. Suwedo tahun 1983 menyatakan bahwa sampah adalah bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Sampah adalah bahan sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh manusia. Umumnya sampah dipisahkan menurut jenisnya seperti sampah basah, sampah kering. Namun sampah dapat dipisahkan juga menurut asalnya, misalnya sampah rumah tangga, sampah industri, sampah rumah sakit. Baik anak-anak, ini kita memahami pengertian sampah ya. Tadi dikatakan sampah adalah semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga. Umumnya kita manusia hidup dalam kegiatan sehari-hari selalu menghasilkan berbagai macam jenis sampah ya. Dari jenisnya sampah pun bagi-bagi, ada yang sampah basah, ada yang sampah kering. Ya, kita lihat jenis-jenis sampah. Menurut Hidayatullah, sampah dipisahkan menurut jenisnya. Ada 4 ya. Kita bisa bagi menurut jenisnya, ada 4. Yang pertama, sampah organik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang bisa terurai secara alamiah. Misalnya adalah sisa-sisa makanan. Ya. Kemudian sampah anorganik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis sehingga penghancurannya membutuhkan penanganan lebih lanjut. Misalnya adalah sampah plastik dan styrofoam. Kemudian yang ketiga, sampah B3, bahan berbahaya dan beracun ya singkatannya, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang berbahaya dan beracun, misalnya adalah bahan kimia beracun. Kemudian yang keempat adalah kompos, adalah sampah yang teruraikan secara biologis, yaitu melalui pembusukan dengan bakteri yang ada di tanah dan kerap digunakan sebagai pupuk. Nah, dari keempat jenis sampah ini mungkin kita setiap harinya pernah berjumpa dengan keempat macam atau keempat jenis sampah-sampah ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya kita sering menghasilkan juga sampah organik. Ya, kita juga suka membuang sampah yang bentuknya anorganik. Ya, kita pernah temui juga sampah yang berbahaya B3, dan juga ada kompos ya, yang bisa bermanfaat kembali untuk pemupukan. Sampah tersebut mengalami pembusukan. Ya, contohnya adalah dedaunan yang sudah kering ya, atau pohon yang tumbang yang melalui proses pembusukan. Nah, ini bisa digunakan sebagai pupuk ya. Nah, bagaimana kehidupan kita ke depan jika persoalan sampah tidak segera diselesaikan? Nah, masalah sampah ini tentunya masalah yang serius. Setiap hari ya, manusia membuang sampah ya, dan kalau dihitung setiap satu rumah ya, bahkan satu kota
bisa menghasilkan bertonton sampah. Yang ini kalau masalah ini dibiarkan akan semakin serius, karena permasalahan sampah bukan hanya berdampak pada persoalan lingkungan, tetapi juga telah menimbulkan kerawanan sosial dan bencana kemanusiaan. Ya, kita garis bawahi ini yang akan terjadi, kerawanan sosial, bencana kemanusiaan. Sudah berapa banyak bencana yang kita saksikan penyebabnya adalah sampah. Ya, seperti kasus di Bantar Gebang, Bojonggede, Lewi Gajah, ya, pernah kita dengar bahwa tempat pembuangan sampah ini meledak, ya, karena banyaknya sampah, kemudian mengandung gas, ya, tiba-tiba meledak dan menimbulkan bencana, akhirnya jatuh korban. Baik, kita langsung ke sistem pengelolaan sampah. Secara garis besar ada 3 sistem pengelolaan sampah. Dengan cara kimiawi melalui pembakaran, ini yang manual, kita bisa lakukan penghancuran sampah melalui pembakaran, ya, cara praktis. Tapi tentunya ada dampak buruknya juga. Kemudian cara fisik melalui pembuangan di TPA, ya, dibuang sampah melalui tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah. Dan cara biologis melalui proses kompos yang lazim digunakan untuk sampah dalam jumlah besar adalah secara fisik. Yang biasa kita lakukan untuk menanggulangi sampah adalah cara yang kedua, yang ini. Bagaimana siklus sistem pengelolaan sampah? Nah, ini proses berjalannya sampah sampai akhir dibuang di tempat pembuangan akhir, ya. Sampah dari rumah dikumpulkan dan disimpan dalam tempat atau kontainer sementara untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir. Nah, kalau kalian mungkin tinggal di perumahan, ya, sampah biasanya disimpan di depan rumah tempat penampungan sampah, kemudian nanti akan diangkut oleh truk pembuang sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan akhir dan diolah di sana. Ya, ada juga sampah-sampah plastik, ya, yang dikumpulkan oleh para pemulung, ya, untuk kemudian mereka pilih-pilih, kemudian mereka jual untuk didaur ulang. Nah, ini bagian manfaat, ya, daripada orang-orang yang berjasa, ya, terutama para pemulung, ya, mereka punya jasa juga dalam menanggulangi pengelolaan sampah, ya. Mengapa sampah yang dibuang harus diolah dulu? Tumpukan sampah yang tidak diolah terlebih dulu dapat mengundang lalat, tikus, pertumbuhan organisme yang membahayakan, mencemari udara dan tanah dan air. Nah, bagaimana penanganan sampah di tempat pembuangan akhir? Ya, TPA sering juga disebut landfill, tempat pembuangan sampah yang memiliki dasar impermeable, tidak tembus air sehingga sampah yang diletakkan di atasnya tidak akan merembes hingga mencemari air dan tanah di sekitarnya. Jadi kalau kita membuang sampah sembarangan, ya, di satu tempat lokasi, sampah-sampah tersebut akan terembes, diserap oleh tanah, ya, zatnya, bau busuknya, sehingga mencemari tanah di sekitar tempat pembuangan. Akhirnya tempat tersebut menjadi tidak subur lagi, bahkan mencemari air di dalam tanah. Ya, makanya kenapa kita harus membuangnya ke tempat pembuangan khusus, karena di sana sudah memiliki dasar impermeable yang tidak tembus air, ya. Nah, ini juga apa itu insinerator? Adalah perangkat pembakaran sampah yang efisien dan bisa mengurangi polusi udara. Nah, ketika kita menghancurkan sampah melalui cara pembakaran, maka akan timbul polusi udara, ya. Nah, kita gunakan insinerator untuk mengurangi polusi udara, ya, karena pencemaran udara juga bisa berdampak buruk untuk kesehatan. Ada prinsip 4R dalam menangani sampah, ya. Yang pertama, replace, ganti dengan barang ramah lingkungan. Coba kita cek barang yang kita pakai sehari-hari, gantilah
barang yang dipakai dengan barang yang lebih tahan lama, yang lebih awet dan yang lebih ramah lingkungan tentunya. Misalnya ganti kantong kresek kita dengan keranjang bila berbelanja. Nah, ini salah satu cara replace ya. Kemudian reduce, kurangi sampah, yaitu usaha untuk mengurangi sampah dalam kegiatan sehari-hari. Seperti membawa tas belanja sendiri untuk mengurangi sampah kantong plastik, pembungkus barang belanja. Kemudian membeli kemasan isi ulang untuk shampoo. Ya, jadi kita membeli shampoo kemasan isi ulang dan botol yang bekas dipakai kita bisa pakai lagi. Membeli susu, makanan kering, deterjen lain dalam bentuk paket yang besar ya. Kemudian reuse, yaitu menggunakan sisa sampah yang masih bisa dipakai. Contohnya memanfaatkan botol-botol bekas, memanfaatkan kantong plastik bekas, memanfaatkan pakaian atau kain bekas untuk kerajinan ya. Ataupun menggunakan kain-kain bekas kita bisa pakai lagi untuk pembersih, untuk lap ya, maupun berbagai keperluan lainnya. Nah, yang keempat ada istilah recycle, daur ulang sampah ya. Kita bisa mengumpulkan kertas, majalah, surat kabar bekas untuk didaur ulang ya, jadi tidak dibuang, tidak dibakar, tapi kita daur ulang. Mengumpulkan sisa-sisa kaleng bekas atau botol bekas untuk didaur ulang. Kemudian mengumpulkan berbagai jenis kertas maupun barang lainnya hasil daur ulang. Nah, ketika lingkungan bersih, maka hidup kita pun akan menjadi nyaman ya, jauh daripada penyakit. Nah, makanya kebersihan sangat penting untuk kita jaga. Nah, silakan kalian baca sisanya. Nah, ini ada dampak sampah terhadap lingkungan. Apa sih dampaknya? Kalian baca di buku ya. Kemudian rangkumannya apa? Untuk tugas kalian, silakan kalian kerjakan LKPD yang kedua ya, kerjakan di buku atau di kertas folio. Setelah selesai, fotokan hasilnya, kemudian kirim di grup ya sebelum jam 10. Bagi yang mengirimkan di grup sebelum jam 10, maka nilainya 100. Yang lewat dari jam 10 akan berkurang nilainya, dan Bapak beri waktu sampai batas jam 12 siang. Baik, selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.